Akhirnya, setelah video itu diupload, orang-orang itu mulai ngeraguin si penulis cerita dan juga channel Lentera Malam. Apalagi di video pembuktian tersebut, para warga desa yang telah menjadi bahan ceritaan itu nyalahin channel Lentera Malam karena udah bikin nama desa mereka jadi jelek di mata publik. Genre hiburan horor bisa dibilang sangat sukses di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu yang berbau horor. Jadi, nggak heran kalau banyak film yang dirilis di Indonesia itu didominasi sama genre-genre horor. Begitu pula konten lain kayak konten YouTube, podcast, atau video yang kalau bertema horor, dari segi viewernya aja itu pasti dikatain bisa cukup banyak. Nah, beberapa minggu belakangan ini, ada sebuah channel YouTube yang biasanya isi kontennya itu nyeritain soal cerita-cerita podcast horor dan juga bisa dikatain kalau channel ini itu cukup besar di Indonesia, yaitu channel Lentera Malam. Jadi, channel ini baru-baru ini itu dapat perhatian publik gara-gara narasumber dari video mereka itu ketahuan bohong soal cerita yang mereka sampein. Bahkan, salah satu narasumber itu ada yang sampai ditangkap polisi, dan satu lagi itu ada yang ceritanya sampai bikin nama satu desa itu jadi jelek. Nah, jadi gimana kronologi lengkap dari kejadian ini, dan bagaimana tanggapan channel Lentera? Mari kita bahas. Jadi, channel Lentera Malam ini itu adalah channel podcast horor Indonesia yang bisa dikatain cukup besar dengan jumlah subscriber sampai 2,3 juta. Terus, channel ini dikelola sama dua orang bernama Adit dan Jamal, yang biasanya mereka itu juga sering muncul sebagai host di setiap video Lentera Malam. Yang menariknya, channel ini itu udah berhasil beberapa kali menghadirkan beberapa cerita-cerita horor, yang mana beberapa ceritanya itu sampai diangkat ke media lain dan bahkan ke layar lebar. Jadi, pada tanggal 31 Juli 2024, channel Lentera Malam ini ngundang narasumber dari sebuah cerita yang berasal dari sebuah thread yang pada waktu itu cukup viral, yaitu cerita tentang Sumala. Nah, thread viral ini itu ditulis sama @bangbats atau Bats Illustration, yang mana itu ditulis pada tanggal 27 Desember 2003. Jadi, thread ini itu nyeritain tentang pengalaman si pemilik akun yaitu Bang Bats dalam melakukan sebuah penelusuran ke sebuah desa terpencil di pelosok Jawa. Yang mana di desa tersebut itu terkenal suatu kejadian mistis dan aneh yang menghilangkan banyak anak-anak desa ketika menjelang sore hari. Menurut cerita yang ditulis sama akun Bang Bats ini, pelakunya adalah sesosok gadis perempuan yang bernama Sumala. Karena cerita yang diceritakan di thread tersebut cukup seram dan mendapatkan banyak atensi dari orang-orang, akhirnya cerita tersebut berakhir viral dan mulai diceritakan ulang oleh beberapa channel YouTube, nggak terkecuali oleh channel podcast horor Lentera Malam. Nah, saat diundang untuk melakukan podcast, si penulis akun ini nggak bisa datang ke lokasi syuting. Jadinya digantiin sama rekannya sendiri buat nyeritain cerita dari Sumala ini. Dan video yang nyeritain tentang Sumala ini itu bisa dikatain cukup berhasil, karena bisa menarik penonton hingga 11 juta penonton. Selain itu, ceritanya ini juga itu sempat diangkat jadi sebuah e-book yang dibikin sama pemilik akun dari thread viral itu, yaitu si Bats Illustration tadi. Nah, karena video yang bahas tentang Sumala ini viral, pihak channel Lentera Malam itu sampai diajak langsung sama pemilik thread viral tadi buat datangin langsung desa yang ada di ceritanya, yang ternyata desanya itu ada di Semarang. Tapi sebelum berangkat, pemilik akun thread viral tersebut itu ngasih satu syarat, yaitu kalau video tentang Sumala ini harus tembus hingga 10.000 komentar. Ini lokasi di mana, Mas? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Jadi kita masih harus ke pusat kota dulu di Semarang. Kota-kota terdekat lagi itu masih, waduh, lumayan jauh jalannya. Pekerjaan nanti kita bantu ngangkat-ngangkat. Iya. Kayak jalan kaki ngangkat-ngangkat, ya nggak apa-apa. So 10.000 komen. 10.000 komen ya guys. 10.000 komen. Nanti teman-teman dengerin aja cerita dari Mas. Singkat ceritanya, video tersebut itu berhasil tembus 10.000 komentar, dan akhirnya tim Lentera Malam langsung melakukan penelusuran ke desa tersebut, sambil ditemani dengan narasumber yang sebelumnya datang ke podcast buat nyeritain cerita Sumala. Tapi sayangnya video tersebut itu udah di-take down sama pihak Lentera Malam untuk saat ini. Nah, videonya di-take down sama pihak channel Lentera Malam karena sebelumnya itu ada channel yang namanya Roxen Production itu menaikkan sebuah video dokumenter pembuktian cerita Sumala pada tanggal 30 September 2024. Yang mana dalam video tersebut, si pemilik channel Roxen ini itu datang langsung ke lokasi cerita Sumala buat ngelakuin pembuktian. Yang alhasil, setelah dilakukan penyelidikan di desa tersebut, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan dari cerita Sumala yang sebelumnya ditulis di thread viral tersebut.
Mulai dari fakta bahwa sesajen yang menurut thread para warga itu naruh sesajen di beberapa tempat sakral, tapi pas didatengin, tempat tersebut ternyata nggak ada sesajen sama sekali. Terus ada kejanggalan lainnya juga ketika para warga ditanyain soal legenda Sumala di desa mereka, tapi pas ditanya justru para warga ini nggak tahu apa-apa soal cerita Sumala ini. Nek desane bener, orangnya punya tapi ceritanya mboten nenten ngoten niku. Tenan ceritane damel isu lho. Isu-isu. Sampai ke pembuktian paling besarnya, yaitu yang ternyata cerita Sumala sendiri ini hanyalah karangan belaka dari ponakan salah satu warga yang tinggal di sana. Yang mana ternyata cerita Sumala sendiri ini awalnya dibikin sebagai sebuah cerita alur film, yang mana film tersebut akan berlatar di desa ini. Akhirnya, setelah video itu diupload, orang-orang itu mulai ngeraguin si penulis cerita dan juga channel Lentera Malam. Apalagi di video pembuktian tersebut, para warga desa yang telah menjadi bahan ceritaan itu nyalahin channel Lentera Malam karena udah bikin nama desa mereka jadi jelek di mata publik. Tanpa memikirkan kita penduduk asli sini. Intinya kita kecewa dengan Lentera Malam, dengan konten-konten dia. Saya mewakili warga Desa Jelumpang dan saya selaku wakil ketua Karang Taruna Desa Jelumpang. Saya minta klarifikasinya. Nah, selain video tentang cerita Sumala yang dipertanyakan kebenarannya, terdapat satu video viral lagi yang berasal dari channel Lentera Malam, yang mana video tersebut bercerita soal pengalaman horor masinis kereta api KAI. Tapi gak lama setelah video itu diupload sama pihak Lentera Malam, tiba-tiba aja video itu juga langsung di take down sama pihak channelnya. Karena ternyata masinis yang diundang pihak Lentera pada video tersebut itu bukan masinis asli, melainkan masinis gadungan. Yang bahkan si narasumber ini itu dengan pedenya datang menggunakan baju seragam KAI. Tetapi akhirnya orang ini itu bisa ketahuan bohong karena adanya kejanggalan di cerita yang disampaikan. Seperti detail kalau jalur kereta api ini sebenarnya nggak ada, tapi sama si narasumber ini itu bisa diada-adain. Jadinya orang yang beneran familiar sama lokomotif ini itu pas nonton videonya itu langsung nyadar sama kejanggalan tersebut, dan langsung nggak pakai waktu lama, video tersebut langsung jadi perbincangan hangat di sosial media. Dan gak lama setelah ketahuan kalau orang ini masinis gadungan, narasumber tersebut itu langsung dicari sama pihak kepolisian dan langsung ditangkap dan dijatuhi pasal 228 KUHP. Nah, setelah kejadian kedua video Lentera Malam tersebut, orang-orang mulai mempertanyakan soal keaslian cerita Lentera Malam yang sebelum-sebelumnya. Bahkan sampai ada orang yang ngerangkum beberapa cerita-cerita yang pernah dibuat buat dites kebenarannya. Apalagi kedua video yang viral tersebut itu jaraknya cuma beda 2 minggu aja. Hal ini ngebuat channel Lentera Malam itu jadi bahan perbincangan yang sangat hangat. Apalagi tiba-tiba aja muncul lagi isu baru soal Lentera Malam, yang mana katanya channel ini itu ngasih skrip ke narasumbernya buat dibaca pas podcastnya. Dia ini kan anak stand up. Nah, pas lagi kumpul ada dari timnya Lentera Malam pria waktu itu ngajakin dia untuk masuk ke Lentera Malam. Dengan bilang, nih bayaran sekian, skripnya udah dari gua. Hah? Oh. Iya. Oke. Benar kan ya, Jal ya? Nanti coba dicek aja ini siapa. Karena aku juga kan dari awal udah instruksiin. Kalau kita itu mencari orang-orang yang punya pengalaman. Akhirnya, channel Lentera Malam buat video klarifikasi soal keributan yang terjadi. Yang mana dalam video tersebut itu ada beberapa poin penting yang mereka bahas soal kejadian ini. Poin pertama yaitu pada kejadian video masinis gadungan, ternyata prosedur Lentera Malam ini udah meringatin ke narasumber buat nggak pakai seragam KAI pas podcast. Tapi pas datang narasumber ini tetap aja pakai seragam KAI. Terus, setelah syuting, para pihak Lentera Malam itu juga sempat berdiskusi lagi buat nentuin apakah videonya itu mau ditayangin atau enggak. Namun, akhirnya mereka tetap mengakui kalau mereka ini memang salah dengan tetap mengupload video tersebut. Terus, poin kedua pada video penelusuran cerita Sumala, pihak Lentera Malam bilang kalau penelusuran yang mereka lakuin itu ternyata udah disiapin sama penulis dari cerita Sumala ini. Mulai dari tour guide, lokasi syuting, dan juga para warga yang mereka wawancarai. Setelah tiba di lokasi, ternyata orang yang menjadi tour guide mereka adalah si narasumber dari podcast cerita Sumala yang mereka panggil sebelumnya. Nah, kesalahan Lentera Malam adalah ketika tidak memeriksa latar belakang dari para warga yang udah disiapin sama penulis cerita Sumala ini, yang akhirnya bikin mereka kecolongan dan nyebabin kegaduhan di desa tersebut. Selain ngelakuin klasifikasi di channel Lentera Malam sendiri, tim mereka juga ngelakuin klarifikasi di channel pesulap mereka. Nah, dalam video klarifikasi tersebut, ada salah satu hal yang cukup menarik,
yaitu kalau mereka itu ngaku cerita yang diceritain di channel Lentera Malam itu nggak semuanya asli. Karena mereka tidak meneliti kebenaran cerita yang diceritakan narasumber, atau dalam kata lain, mereka hanya nampilin cerita yang terdengar menarik. Kejadian ini menuai banyak komentar dari para netizen. Mulai ada komentar yang bilang kalau mereka nggak masalah sebuah cerita itu nggak sepenuhnya asli, asalkan tetap seru dan buat didengar aja. Terus ada beberapa orang juga itu yang mendukung channel Lentera Malam, karena menurut mereka channel ini itu juga jadi korban yang ditipu sama si narasumbernya. Tapi di satu sisi lain itu juga ada beberapa orang yang masih mempertanyakan soal kenapa tim Lentera Malam ini tidak melakukan riset. Seperti halnya pada kasus kejadian masinis gadungan yang videonya itu masih ditayangin. Hal ini membuat beberapa orang itu mempertanyakan bagaimana kredibilitas Lentera Malam sebagai channel besar dalam memilih narasumbernya, yang bahkan karena kelalaian mereka ini bisa nyebabin sampai kekacauan yang banyak gini. Nah, pada akhirnya untuk cerita Sumala sendiri ini itu udah diangkat jadi film dan sekarang udah rilis sejak 26 September 2024. Dan hingga video ini naik, film tersebut itu udah tembus 1 juta penonton berkat viralnya cerita Sumala ini beberapa minggu belakangan. Jadi itulah beberapa kejadian dari channel podcast horor Lentera Malam yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan orang-orang karena narasumber mereka ketahuan mengarang cerita. Hingga saat ini, para tim Lentera Malam itu udah janji buat memperbaiki kualitas mereka dalam memilih narasumber, dan berharap kejadian kayak gini itu nggak terulang lagi. Oke, terima kasih udah menonton, dan kalau ada yang kurang atau yang salah dari video ini, bisa koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.